Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ishak Majid. Saya mahasiswa aktif semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teks laporan hasil observasi. Jadi apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi, yaitu menurut Priyatni mengungkapkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang sesuatu apa adanya sebagai hasil pengamatan dan analisis secara sistematis, tidak dibumbui dengan respon pribadi tentang objek yang dilaporkan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, memberikan sebuah informasi tentang klasifikasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta sesuai kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu permasalahan berupa hipotesis hasil pengamatan. Kemudian tujuan dari laporan observasi selanjutnya ialah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri umum dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, semua ditulis secara lengkap, tersusun, dan sempurna. Yang kedua, penulisan bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan diteliti dan diamati merupakan objek tunggal. Hasil laporan observasi ini ditulis berdasarkan fakta sesuai dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu informasi dari hasil laporan merupakan hasil dari penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Informasi tidak mengandung dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Informasi memiliki kaitan antara hubungan yang berjenjang, yaitu hubungan antar kelas atau subkelas yang ada di dalamnya. Penulis hanya melaporkan dan menuliskan sesuai dengan apa yang dilihat dan diamatinya, berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yaitulah pemaparan materi terkait dengan tujuan dan ciri-ciri dari teks laporan observasi. Teman-teman, kita masuk pada struktur teks laporan hasil observasi. Teman-teman bisa melihatnya di atas ini bahwa struktur teks laporan observasi terdiri atas 3. Yang pertama yaitu definisi umum, menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi perbagian, menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, menjelaskan kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teman-teman bisa melihatnya bahwa yang pertama yaitu banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Benda-benda yang dimaksud bisa berupa gunung, sungai, keadaan penduduk, peristiwa banjir, bencana alam, dan peristiwa budaya. Kemudian yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan kopula, yakni kata adalah merupakan, yaitu kata-kata itu digunakan dalam menjelaskan pengertian atau konsep. Kemudian yang keempat yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan, perbedaan atau persamaan, misalnya diklasifikasikan atau dibedakan. Itulah pemaparan materi terkait dengan teks laporan hasil observasi. Demikianlah pemaparan materi terkait dengan teks laporan hasil observasi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.